Bagi Mas Gibran, Pak SBY itu politisi senior. Ya ini loh, keteladanan seorang pemimpin muda yang perlu kita contoh. Gibran ini menjadi teladan bagi masyarakat Surakarta, khususnya anak-anak muda. Ya mungkin ada kekurangannya, itu biasalah dalam sebuah karier politik sebagai manusia, biasa ada kekurangannya. Nah, beda pendapat soal Piala Dunia, monggo saja, tidak apa-apa. Mas AHY mau kritik habis-habisan pemerintah atau Pak Jokowi, ya silahkan, tidak apa-apa, boleh berpendapat, dijamin Gibran santai saja. Gak emosi, malah dia bilang rasa digagas, rasa dibahas meneh itu, katanya Mas Gibran ya. Halo, ketemu lagi dengan Om Bengawan. Salam ngompol. Ngompol bukan pipis, tapi ngopini politik yang penuh intrik, menggelitik, penuh kelakar tapi benar. Nggak hoak. Wah, ini fakta ini. Ini saya mau menyapa ini sama Mas AHY ini. Halo Mas AHY. Lagi di seputaran Solo ya? Nanti saya tak juga ke sana. Atau bahasa lokalnya itu lagi beredar di Solo Raya. Mungkin ini Mas AHY ini. Nah, ini dicari Mas Gibran loh Mas. Diminta mampir ke apa itu, rumah dinasnya Mas Gibran, Loji Gandrung. Loji Gandrung. Mumpung sedang ada safari Ramadan di Demokrat Solo Raya. Mbok mampir di tempatnya Mas Gibran. Gak apa-apa loh Mas. Dijamin ngobrol biasa, gak sindir-sindiran kalau Mas Gibran itu. Mbok Mas AHY itu geding kayak apa itu Mas, benci atau sebel, marah, apalagi sama Pak Jokowi. Mas Gibran tidak akan membalasnya. Percayalah, saya tahu kok itu pegawan kok tahu. Dia sudah jadi politisi. Meskipun muda, sudah semakin matang ini. Dan seorang politisi yang tidak boleh mudah baper. Ini yang selama ini terjadi ya seperti itu kalau Mas Gibran. Ya kalau baperan urusan jadi runyam itu loh. Nah, Mas Gibran ini sepertinya tidak dikabari sama Mas AHY. Kalau lagi muter-muter di Solo Raya ini, nggak ngabarin ya. Namun sebagai tuan rumah, karena dia orang nomor 1 di Solo, beliau nawari mampir sama Mas AHY ini. Nah, siapa tahu Mas Gibran juga sudah mengucapkan selamat datang. Nah, kalau toh ketemu nanti ya mungkin ya baik-baik aja ini. Mas Gibran yang nggak berani, kan pejabat dilarang bukber. Itu perintahnya bapaknya itu, perintahnya Pak Presiden itu, pejabat tidak boleh mengadakan bukber itu. Tapi larangan bukber itu tidak menandakan larangan bertemu dan makan setelah taraweh. Jadi bar taraweh boleh, makan malam boleh itu loh. Jadi ya bukan buka buka puasa, tapi makan setelah taraweh. Ya kan sudah buka puasa itu, jadi tidak masalah kalau mau makan bareng sama Mas AHY. Moga-moga Mas AHY mau nih mampir di Loji Gandrung. Ajakan yang dilontarkan oleh Mas Wali itu bisa diibaratkan dia sebagai politisi muda, newbie atau pendatang baru. Bertemu politisi yang sudah senior, ya mungkin bagi Mas Gibran itu sangat bermanfaat. Nah, sudah banyak politisi yang kebetulan lewat itu, ada acara atau memang sengaja punya agenda bertemu, ya sekalian ketemulah. Itu mulai dari Pak Ahok, Mas Fahri Hamzah, Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan, dan itu ada Pak TGB itu, Tuan Guru Bajang itu dari Nasdem itu juga hadir itu. Kok Nasdem? Dari Perindo itu. Wah, mama itu Tuan Guru Bajang itu udah Perindo itu, yang sekarang Ketua Harian Perindo. Kalau menteri bola Bali, kalau menteri, pembantunya bapaknya, pembantunya Pak Jokowi itu bola Bali. Banyak yang datang ke Solo itu. Lah apa Mas AHY nggak merespon?
tawaran Gibran ini apa nggak merespon nih? Apa karena nggak enak habis ngomel-ngomel ke Pak Jokowi soal Piala Dunia U20. Nggak apa-apa matanya, mampir aja nggak apa-apa. Ini Mas Gibran ini ramah. Nah, kan waktu Piala Dunia U20 Mas Ahaye muni-muni itu, wah nyuruh ngunek-ngunek ke mengeluarkan kritik ke pemerintah. Wah kritiknya keras banget tuh, menurut Om Begawan itu sangat keras. Lalu kata Mas Ahaye begini, pemerintah pusat tidak sama dengan pemerintah daerahnya, menteri tidak sama dengan jajaran di bawahnya. Ini negara macam apa kalau begitu? Wah, itu katanya Mas Ahaye ini. Oh, galak ini. Ya maklum lah, mantan TNI mesti harus galak. Lah mestinya kan serempak, seiring sejalan kayak zamannya Pak SBY. Begitu satu menteri korupsi, yang lain korupsi. Maunya gitu, anggota DPR-nya ikut sekalian. Nah, itu kan zaman dulu. Soal Piala Dunia U20 ini sudah ada penjelasan yang makin terang sekarang ini. Ya toh, di episode nanti akan saya bahas itu. Mas Ganjar sudah menjelaskan apa yang terjadi, alasannya apa, kenapa sampai dia membuat statement untuk menolak Israel itu semua sudah semakin gamblang, sudah semakin jelas. Nah, ini saya fokus ke tawarannya Mas Gibran kepada Mas Ahaye aja ini. Sepak bola biarin aja, ben berlalu, kayak tunggale itu, kayak sing ngerasake bareng-bareng nggak apa-apa itu. Nah, memang bila dilihat dari rekam jejaknya, anak dua presiden ini punya kesamaan tapi juga perbedaan. Sama-sama anak presiden, sama-sama terjun ke politik dan sama jadi politisi sekarang. Tapi yang satu ketua umum, yang satu belum. Yang satu wali kota lah. Perbedaannya ya ini sama-sama awalnya tidak tertarik pada politik. Nah iya, Mas Ahaye itu tadinya seorang militer, sedangkan Mas Gibran itu seorang pengusaha. Dodol martabak sama pisang goreng. Nah cuma kalau mau digali ya loh, persamaannya lebih banyak. Persamaannya banyak itu. Sama-sama tertarik politik secara ujuk-ujuk, secara mendadak, secara mak bedunduk gitu loh. Nah Mas Ahaye begitu tertarik politik langsung ikut Pilgub DKI. Waduh nih, pangkat mayornya dilepas ikut Pilgub DKI. Nah tapi geletak, enggak menang itu. Nah, Mas Gibran pilih ikut pemilihan wali kota Solo. Wah, kepengen langsung daftar partai, langsung ikut daftar ya. Sama-sama anak sulung loh, anak barep itu kalau bahasa Jawanya. Sama-sama masih muda dan open mind. Wah, ini sama persamaannya ini. Waduh gantengnya, apa? Dan jika secara umum kita lihat kiprah politik keduanya tidak banyak dipengaruhi oleh orang tuanya. Pak SBY lebih suka melukis, nyanyi, dan menonton Lavani bertanding. Demokrat berada di kendali Mas Ahaye, serahkan urusan oleh Demokrat urusan oleh tadi ketua umum. Gitu mungkin ini menurut Om Begawan. Lah kalau lihat keputusan-keputusan Demokrat, kayaknya Pak SBY sudah jauh berkurang, campur tangannya itu sudah berkurang. Misalnya keputusan Demokrat merapat di koalisi perubahan, itu bisa dilihat keputusannya Mas Ahaye itu. Kelihatannya Pak SBY juga nggak begitu setuju tuh kelihatannya itu. Kalau menurut Om Begawan loh, kalau dilihat dari gerak-geriknya Pak SBY, jangan orang setuju itu. Demokrat gabung koalisi perubahan ini menurut saya. Gitu. Nah kalau Mas Gibran sudah jelas, hampir lepas sama sekali dari intervensi dari Pak Jokowi. Jangankan intervensi. Mungkin ketemu saja keduanya sudah sulit itu loh. Yang satu wali kota, yang satu presiden, ketemu tiap hari, apalagi tiap hari, angel loh. Punya kesibukan sendiri-sendiri, agendanya sama-sama padat. Nah, keduanya juga masih berusia muda. Masa depan politiknya masih terbuka sangat lebar. Sekarang ini keduanya tidak berada di kutub yang sama. Kita tidak tahu ini 10 tahun atau 20 tahun yang ke depan bisa jadi mereka kerjasama ya orang ngerti tuh. Tapi ya saya mendoakan supaya mereka kerjasama lah supaya negara itu semakin maju. Kita tidak tahu kemana arah politik berembus.
Mereka sama-sama sedang membangun karier politik masing-masing. Masyarakat harus memberi ruang mereka untuk menempuh karier politik sesuai dengan pilihan mereka. Nah, cuma perbedaan yang lumayan mencolok lebih di karakter individu. Ini menurut Obegawan ini. Ketegasan Mas Gibran itu terasa pada keputusan atau kebijakannya. Nah, Gibran beberapa kali mengeluarkan statement kebijakannya. Ya, tapi kalau Mas AHY terasa di kalimat atau kata-katanya saja. Nah, pas pandemi atau waktu terjadi pungli lebaran 2 tahun yang lalu, kebijakan Gibran wali kota jelas tegas. Tindakan ke pelanggar juga konkret gitu loh. Nah, langsung das-das tak-tak langsung selesai itu loh. Nah, keduanya pernah bertemu di istana. Ya, sekali atau 2 kali, setelah itu belum bertemu kembali ya. Moga-moga besok semakin erat ya Mas ya, Mas AHY sama Gibran ini. Nah, pas Maret kemarin juga Mas AHY juga pengen ditemui sebenarnya. Disamperi itu. Jam berapa dan di mana longgarnya gitu loh. Malah nggak ngasih tahu jadwalnya. Nah, pas kemarin, Maret kemarin, sewaktu tim voli Lavani, klub volinya Pak SBY bermain di Solo, sebenarnya Mas Gibran ya ingin menemui Jane loh, itu jelas tokoh nasional, mantan presiden ya. Mas Gibran tetap hormat loh. Bagi Mas Gibran, Pak SBY itu politisi senior. Ya, dia mungkin ingin menyerap pengalaman-pengalamannya sebagai presiden 2 periode gitu loh. Mantan presiden loh itu. Nah, sekarang Dewan Pembina Demokrat. Ya, karena ketua umumnya sudah Mas AHY. Beliau otomatis menghormati, meski tahu acara beliau itu lebih acara personal atau alias pribadi. Ya, ini loh, keteladanan seorang pemimpin muda yang perlu kita contoh. Gibran ini menjadi teladan bagi masyarakat Surakarta, khususnya anak-anak muda. Ya, mungkin ada kekurangannya, itu biasalah dalam sebuah karier politik sebagai manusia, biasa ada kekurangannya. Nah, beda pendapat soal Piala Dunia, monggo saja, enggak apa-apa. Mas AHY mau kritik habis-habisan pemerintah atau Pak Jokowi, ya silahkan, enggak apa-apa, boleh berpendapat, dijamin Gibran santai saja. Gak emosi, malah dia bilang rasa digagas, rasa bahas meneh itu, katanya Mas Gibran ini. Sudah berapa ribu atau puluhan ribu orang menghina Pak Jokowi dan Bu Iriana Jokowi. Tapi apa Mas Gibran membalas? Bisa dijamin dia marah? Enggak. Emosi, gregetan? Enggak, tenang aja loh. Namanya anak orang tuanya dihina, ya mesti tidak terima. Namun Gibran berusaha berbesar hati. Apalagi cuma dikritik doang, wow, kebal ya, nggak masalah itu, santai gitu loh. Nah, santai saja Mas AHY, kalau jenengan mau ketemu sama Gibran, ditemui saja, nggak akan disinggung-singgung soal pernyataan jenengan. Enggak, itu kalau ketemu ya mesti ketemu hal-hal yang konkret, hal-hal yang bisa membangun kedua belah pihak. Yang bongso-bongso kritikan, bongso nganyelnya nggak akan dibahas oleh Mas Gibran ini. Nah, waktu Maret itu, ketika keluarga Pak SBY ke Solo, Mas Gibran pengen ngajak makan siang sebenarnya. Tapi bisa jadi Pak SBY benar-benar pengen liburan, nonton timnya main, dan akhirnya juara Proliga 2023 di Solo. Nah, untungnya juga di Solo itu pas ada kuliner festival, dan mereka kelihatannya sekeluarga mampir, malah sempat nyanyi di panggung Solo Culinary Festival. Iya, dan berdasarkan pengakuan Pak SBY itu, Solo itu adalah kota yang ramah, dan dia punya memori yang bagus soal Solo. Dulu Pak SBY sering liburan ke Solo waktu muda untuk membeli barang-barang seni, nonton ketoprak maupun wayang orang. Kalau gitu Om Begawan ya pengenlah ke Solo lah, nonton ketoprak, nonton wayang orang. Kalau gitu oke ya, sampai ketemu dalam ngomong-ngomong berikutnya. Nggak ada yang menarik ini untuk persoalan-persoalan politik. Besok akan saya bahas yang lain. Sampai jumpa. Salam ngompol.